Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan ini saya bersama teman kelompok saya akan memperkenalkan sebuah alat peraga, di mana alat peraga ini digunakan pada kelas 7 SMP khususnya pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, bisa kita lihat di sini alat peraga ini berbentuk seperti timbangan. Jadi kami berinisiatif memberikan nama yaitu timbangan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, berbicara mengenai manfaat, alat peraga ini memuat konsep mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang dikonkretkan, sehingga alat peraga ini membuat siswa dapat lebih memahami konsep yang diberikan. Untuk alat dan bahan serta cara penggunaan dari alat peraga ini akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini media kami berbentuk balok, di bawahnya ada balok, kemudian di tengahnya ada kayu yang lebih sedikit kecil dari balok, yakni yang menyangga satu tiang menyangga penggaris yakni yang terbuat dari besi atau stainless. Kemudian di atas penyangga ada busur, di mana ini busur ingin kita mengetahui apakah sudah seimbang antara berat yang di sebelah kanan dan berat yang ada di sebelah kiri. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan, yakni ada mangkuk plastik yang ada sebelah kiri dan sebelah kanan, dan ini ada tali yang mengikat di antara ujung-ujung besi. Kemudian alat dan bahan yang kita perlukan pada saat pengerjaan media ini ialah kita membutuhkan pemotong yakni berupa gergaji dan alat pemotong lainnya, sehingga kita bisa dapat membentuk balok ini dan membentuk tiang penyangga ini dan peralatan yang lainnya. Kemudian di samping alat yang sudah kami sampaikan bahwa ada alat-alat yang sudah kita buat. Kemudian kita memerlukan kantong variabel. Kemudian kita memerlukan bahan yakni kelereng, supaya kita ingin mengetahui berapa berat yang ada sebelah kanan dan sebelah kiri, supaya sudah bisa dikatakan sama atau seimbang, ataupun bisa dikatakan tidak sama, atau biasa dikatakan bentuk persamaan atau bentuk pertidaksamaan. Kemudian setelah kita mengetahui bahan yang tadi kita sebutkan, lanjut kami perkenalkan kita membutuhkan soal dalam bentuk kertas yang kita sudah simpan pada tempatnya di sini. Mungkin kita bisa dilihat. Inilah soal-soal yang akan menjadi percobaan kita sehingga kita dapat mengetahui apakah penyelesaian persoalan ini sudah benar atau belum. Jadi ketika sudah kita mengetahui soalnya, langsung kita mempraktekkan pengerjaannya. Kemudian selain itu kita membutuhkan lembar jawaban karena kita yang merancang sendiri soalnya, dan setelah kita temukan jawabannya, kemudian setelah mungkin peserta didik telah mengetes apakah soal sudah dikerjakan sudah sesuai dengan jawabannya atau tidak. Jadi tergantung dari lembar jawaban yang sudah kami sediakan. Jadi para pengajar nantinya akan memberikan penilaian ketika peserta didik telah menguji cobakan atau menjawab soal-soal yang kita berikan. Jadi inilah jawaban-jawabannya. Setelah kita cocokkan jawabannya, barulah selesai media atau presentasi media atau
pengerjaan atau penggunaan alat media ini kita sudah lakukan. Dan itu mungkin penjelasan dari kami mengenai alat dan bahan dan bentuk dari media kami. Kami akhiri sampai sini. Sampai jumpa. Jadi timbangan persamaan dan kebersamaan linear ini akan diperagakan oleh dua orang. Ini adalah orang pertama yang akan menguji, dan ini adalah orang kedua. Kita persilahkan untuk orang kedua untuk mengambil soal pada kotak soal yang telah disediakan. Oke, saya mengambil soal nomor 4. Orang pertama akan mencocokkan nomor soal pada kartu soal yang diambil oleh orang kedua. Nah, di sini adalah lembar jawaban yang hanya dapat dilihat oleh orang pertama. Oke, jawaban dari nomor 4 yaitu X sama dengan 3. Selanjutnya, orang pertama akan mengisi kantong variabel yang telah disediakan. Ini. Nah, dia akan mengisi dengan kelereng sebanyak sesuai dengan banyak jawaban yang telah dia ketahui tadi. Saya akan mengambil sebanyak 2 kantong dan mengisi kelereng sebanyak 3 butir dari masing-masing kantong. Telah disediakan kantong variabel yang telah diisi sebanyak jawaban yang tertera. Jadi orang kedua akan mengkonkretkan kesamaan yang tertera pada kartu soal. Jadi orang kedua akan mengkonkretkan soal yang tertera pada kartu soal yang telah diambil. Di sini ada 2x sama dengan 6. Nah, jadi pada luas kiri akan dimasukkan 2 kantong variabel yang tadi telah disediakan oleh orang pertama. Ini adalah luas kanan, yaitu sama dengan 6. Jadi akan dimasukkan sebanyak 6 kelereng sampai posisi timbangan dalam keadaan seimbang. Selanjutnya kita akan mencari berapa nilai x-nya. Jadi orang kedua akan berusaha agar timbangan tetap dalam keadaan seimbang dan pada luas kiri tersisa 1 kantong variabel. Setelah mengambil 1 kantong variabel pada luas kiri, keadaan menjadi luas kanan jadi jauh lebih berat daripada luas kiri. Jadi orang kedua akan mengambil kelereng pada luas kanan yang jauh lebih berat tadi sampai keadaan seimbang. Keadaan sudah seimbang, jadi dapat kita lihat bahwa isi pada kantung variabel ini sama dengan isi pada luas kanan. Bisa kita lihat di sini. Jadi orang kedua akan menyimpulkan bahwa ternyata isi pada nilai x-nya itu sama dengan 3. Orang pertama akan mencocokkan apakah isi pada kantong itu betul-betul 3. Nah, yang kami perhatikan tadi itu adalah contoh persamaan linear satu variabel. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana menggunakan timbangan ini untuk soal ketidaksamaan linear satu variabel. Kami akan mempersilahkan untuk orang kedua mengambil soal selanjutnya pada kotak soal. Oke, saya mengambil soal nomor 26. Seperti sebelumnya, orang pertama akan mencocokkan jawaban pada soal yang diambil oleh orang kedua. Nah, jawaban dari nomor 26 yaitu Y lebih besar sama dengan 3. Jadi selanjutnya
orang kedua akan mengkonkretkan kembali perbedasan yang tertera di sini. Y ditambah 7 kelereng lebih besar atau sama dengan 10. Jadi di ruas kanan akan diisi 10 kelereng. Ternyata keadaan dalam seimbang. Selanjutnya, orang kedua akan membuat ruas kiri tersisa satu variabel. Jadi akan diambil kelereng di ruas kiri sebanyak yang ada juga di sini. Jadi saya akan mengambil kelereng sebanyak 7. Dan dia juga mengambil 7 kelereng pada ruas kanan. Di ruas kiri tersisa satu kantong variabel dan di ruas kanan tersisa 3 kelereng. Jadi persamaannya Y sama dengan 3. Karena kita ingin agar Y ini lebih besar daripada ruas kanan, jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai Y pada kantong variabel ini, maka keadaan akan semakin tidak seimbang. Jadi ruas kiri dapat lebih besar daripada ruas kanan. Jadi orang kedua akan menyimpulkan bahwa nilai Y haruslah lebih besar daripada 3. Selanjutnya orang pertama akan mencocokkan jawaban oleh orang kedua. Jadi ternyata dalam kantung tadi itu ada tiga kelereng. Nah, jadi jawabannya adalah Y lebih besar atau sama dengan 3 agar memenuhi perbedasan tadi. Itulah tadi pengenalan alat peraga dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita